Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslul Awal, judulnya adalah keutamaan ilmu-ilmu para salafun salih dan kitab-kitab mereka. Dalam bab yang pertama, Al-Faslul Awal fi bayanil ilmin nafi'. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Nabi SAW beliau bersabda, ilmu ada dua. Ada ilmu di hati, itu namanya ilmu manfaat. Ilmu nafi', ilmu yang manfaat. Ada ilmun ala lisan, ilmu yang di lisan. Artinya dia mengetahui ilmu hanya secara zahir. Dia tahu ilmu hanya huruf-hurufnya aja, tapi nur, cahayanya enggak sampai masuk ke hatinya. Yang model seperti itu ilmunya tidak bermanfaat. Ada orang tahu bahwa sholat itu wajib, itu kan ilmu, tapi dia nggak sholat, berarti ilmunya dia tidak menjadi cahaya di hati. Itu akan menjadi pertanyaan Allah nanti kepada setiap anak manusia. Udah tahu, udah paham, udah ngerti, kenapa nggak dikerjakan? Udah tahu kalau menyentuh yang bukan muhrimnya itu haram, kenapa menyentuh? Udah tahu kalau mengambil hak orang itu haram dan akan berpengaruh besar ke dalam diri dan jiwa kita, kenapa diambil juga? Kenapa buru-buru cari rezeki apa yang haram diambil juga? Padahal wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Allah udah tentuin rezeki setiap manusia. Yang halal ada, kenapa cari yang haram? Nah, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kita tahu bahwa ada rezeki, kita udah ikhtiar, karena nggak sabar pengen cepet-cepet punya banyak duit, akhirnya hak orang diambil juga. Punya orang dirampas juga. Nauzubillah min dzalik. Imam Malik bilang ilmu itu bukan dengan banyaknya menyampaikan. Dia berilmu, kenapa tahu dari mana? Masya Allah, di mana aja ngomong, di mana aja ngomong mulu, ngomong ini ngajarin orang. Belum tentu, kata Imam Malik, karena wa innamal ilmu, sesungguhnya ilmu adalah nurun, cahaya. Nurun bukan nurun menurun ya. Udah ilmunya nurun tuh, bapaknya jagoan, anaknya jagoan juga, bukan nurun itu. Nur, cahaya. Yaqdhifuhullah fil qalb, atau kalau Imam Syafi'i bilang yaqdhifuhullah fi qalbi man yasha. Allah akan tanamkan di hati seorang. Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi bilang ilmu itu kalau masuk ke hati namanya nur. Apa makna nur? Cahaya. Adapun kalau masuknya ke nafsu menjadi nar, api. Na'udzubillah min dzalik. Wa min kalam Sayyidina Al-Arif Billah, dari antara ucapan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, bahwa ilmu ada dua. Yang pertama ilmu khasyatin wa nur, ilmu yang membawa orang kepada rasa takut kepada Allah. Apa dasarnya? Dasarnya ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa sebenarnya ilmu itu akan membawa kepada rasa takut. Kalau ada orang cakep ngomongnya, ngocehnya bagus, orang berilmu, tapi dia nggak ada takut sama Allah, maka dia tidak disebutkan sebagai orang yang berilmu. Dia hanya tahu tadi zahirnya ilmu saja. Ayatnya misalnya mengatakan begini, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang berilmu atau sesungguhnya orang yang takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Sebab dia berilmu, dia jadi kenal Allah. Dia jadi tahu siapa dia, siapa Allah. Siapa manusia, siapa Tuhan. Siapa yang makhluk, siapa yang khaliq. Siapa yang miskin, siapa yang kaya.
Siapa yang lemah, siapa yang kuat. Karena dia tahu, dia belajar. Kalau ada orang petantang-petenteng merasa diri hebat, dia enggak berilmu. Dia enggak tahu bahwa dia lemah sebenarnya. Allah lah yang maha kuat. Disebutkan juga dari salah satu kalam salaf, al-ilmu khasyatun kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Al-ilmu bil a'mali yazku wa bil ahwal la bil aqwal wa kathratil jidal. Ilmu itu khasyah, rasa takut. Al-ilmu khasyatun kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Dari situlah kita bisa tahu, oh ini orang berilmu nih. Tahu dari mana? Dia takut sama Allah. Dia enggak berani tuh melanggar syariat Allah. Al-ilmu bil a'mali yazku. Ilmu itu akan jadi nur ketika diamalkan. Wabil ahwal. Ya, kita bertafakkur, kita beribadah. La bil aqwal. Ilmu bukan akan menjadi manfaat dengan kita perbanyak bicara. Wa kathratul jidal, jago debat. Setiap ketemu orang diajak debat. Merasa diri, ya ajabu kulli dzi ra'yin bi ra'yih. Cuma saya yang paling tahu, orang semua salah. Cuma saya nih yang paling benar. Orang semua kagak ada yang benar. Nah, yang model begini justru karena dia tidak betul-betul atau belum betul-betul menyelami samudra ilmu yang sebenarnya itu sangat luas. Bahkan Allah mengatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Yang kalian dapatkan dari ilmu itu adalah sangat sedikit. Kalau Nabi Muhammad memang sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan innama bu'itsu mualliman, saya ini diutus untuk mengajarkan ilmu. Langsung dapat bimbingan ilmu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Habib Abdullah bin Muhsin bilang, yaitu kalau orang makin bertambah ilmu yang model begini, maka akan bertambah juga mengenal tentang dirinya. Kata Sayyidina Ali, il-insan itu lemah. Serangga kecil bisa bikin kita DBD, tepar 2 minggu kita nggak bangun. Mau bilang diri kuat, baru ama serangga kecil aja tepar 2 minggu. Bahkan bisa jadi terbunuh atau mati gara-gara keselak. Manusia tuh minum keselak nggak bisa nafas, ketutup, mati gara-gara itu. Yang begitu mau dibilang kuat dari mana? Nah, yang kuat adalah orang-orang yang bersandar kepada yang maha kuat. Makanya orang-orang tuh kalau biasanya kalau sebagian ulama kalau habis ceramah atau habis ngajar dia bawa ayat in uridu illal islah. Yang saya mau hanya islah, perbaikan. Mastata'tu, semampu saya, alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya lah saya bersandar. Sebab dia tahu dia ini bisa ngomong begini karena semua adalah pemberian dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit aja dia tabrakan atau jatuh, otaknya kena geger otak, habis semuanya. Alaihi tawakkaltu, kepadanya lah saya bersandar. Sebab saya ini nggak bisa kalau nggak ada Allah Subhanahu. Bahkan Nabi Muhammad juga begitu. Waktu masuk ke Taif karena ditolak, beliau mengatakan, ya Allahumma, dalam doanya itu setelah berhari-hari ditolak, nggak ada yang nerima, beliau mengatakan, Allahumma inni ashku ilaika, saya ingin ngadu kepadamu ya Allah. Apa yang ingin diadukan sama Nabi? Dha'fa quwwati, kelemahan akan diriku. Aku ini lemah, enggak kuat. Aku manusia lemah. Berhari-hari aku mencoba mengajak mereka kepadamu ya Allah, aku enggak bisa. Wa qillata hilati wa hawani 'alan nas, di hadapan manusia aku tidak dihargai. Berarti beliau menyadari bahwa kalau enggak ada Allah enggak bisa apa-apa. Itu Nabi Muhammad, manusia yang paling disayang sama Allah, yang seluruh alam ini diciptakan karena dirinya mengatakan itu. Aku ini lemah. Dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Panjang doanya. Kemudian ditutup dengan in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Yang penting kamu jangan marah ya Allah sama saya. Saya udah usaha tapi memang belum berhasil. Enggak apa-apa dia timpukin nih orang-orang, timpukin saya.
menolak saya, nggak apa-apa. Biarin saya ditimpukin pakai batu sampai berlumuran darah, nggak apa-apa. Saya dikata-katain sama anak-anak kecil, nggak apa-apa. Satu aja yang saya minta, tolong kamu jangan marah sama saya. Tolong Engkau ya Allah jangan murka kepadaku. Itu aja. Itu karena Nabi Muhammad ilmunya nur, ilmunya cahaya. Itu Habib Abdullah bin Muhsin bilang begitu. Dan satu lagi, wa ilmu lisan, ilmu lisan, ilmu bicara, ilmu yang ada di mulut saja. Kullama izdada al-insanu minhu izdada da'wah. Buktinya apa? Orang yang model begini adalah orang yang kebanyakan merasa diri paling hebat, merasa bahwa saya nih yang paling berilmu. Begitu. Dulu kita di Damaskus ada Habib Ali Al-Jufri, itu sering datang ceramah di sana tiap tahun. Di antara yang beliau sampaikan waktu itu adalah menceritakan tentang satu orang anak muda mau belajar ilmu, tiba-tiba datang ke satu masjid, masjidnya gede, di situ ada 2 pengajian, ada 2 majelis ta'lim. Nah, kemudian beliau anak muda ini bingung, kira-kira saya mau ngaji sama Ustadz A apa Ustadz B nih ya, dua-duanya sama-sama berilmu. Nah, kemudian dia lihat ada satu orang tua lagi ibadah, lagi zikir, udah tua dia, kelihatan wajahnya penuh cahaya. Dia deketin, saya bingung nih mau ngaji sama yang A apa yang B ya. Oh gampang, sini ikut ana. Diajak ke Ustadz A. Nah Ustadz A-nya ini lagi ngajar di kursi, jamaahnya duduk di bawah. Anak muda itu diajak sama orang tua berada di posisi yang di paling belakang, tapi berdiri. Yang lain kan duduk. Nah si Ustadz A ini ngeliat ada yang berdiri, keganggu. Tiba-tiba dia bilang, itu yang belakang kalau mau ikut ngaji duduk, jangan diri begitu. Duduk. Kalau mau ikut ngaji duduk. Kalau enggak, jangan diri di situ. Kata orang tua ini yang lagi zikir, lagi ahli ibadah, dia bilang, saya nggak mau deh duduk di majelis kamu. Ustadznya tanya, kenapa nggak mau? Ya perasaan saya kayaknya kamu bukan orang baik. Itu Ustadz digituin. Itu Ustadz marah-marah. Kalau ente punya perasaan ana bukan orang baik, ana punya 1000 perasaan kalau ente juga bukan orang baik. Diusir sono pergi. Ketakutan anak muda nih. Wah, ini bagaimana sih orang tua? Begini modelannya. Diajak ke majelis yang Ustadz B. Sama, Ustadznya ngajar di atas kursi, jamaahnya di bawah. Itu orang tua mengajak si pemuda berdiri di tempat yang paling belakang. Bahasanya halus yang Ustadz yang kedua. Dia bilang begini, halla jalastuma, dengan senyuman. Berkenan enggak antum berdua duduk kalau mau ikut ngaji? Kalau memang mau ikut ngaji kita senang gitu, silahkan. Kata yang pemuda, nah ini ngomongnya baik nih, pasti si orang tua jawabnya juga caranya baik. Enggak taunya enggak. Si orang tua jawabannya sama yang pertama. Ane enggak mau duduk di majelis ente bukan orang baik. Begituin. Itu Ustadz yang kedua, begitu dibilang begitu apa? Dia matanya mengembang begitu, kayak mau nangis, dan dia teringat dalam dirinya. Dia teringat maksiat-maksiat yang pernah dia lakukan. Ya Allah, ini orang mungkin dibukain sama Allah tentang amal dosa saya yang pernah saya lakukan dulu. Dia istighfar, ya Allah, dia istighfar. Bahkan dia mau turun dari kursinya. Sampai jamaah bilang, Ustadz terusin ngaji Ustadz, kita belum selesai. Gitu, ayo lanjut Ustadz, kita udah datang nih mau ngaji. Nah, singkat cerita, yang orang tua tadi yang ahli ibadah tanya, gimana? Mau ngaji di mana ente? Yang A apa yang B? Ustadz pertama apa Ustadz kedua? Jawabannya yang mana kira-kira? Yang kedua aja dah. Sekarang Anda mau tanya, kata orang tua, kenapa ente pilih yang kedua? Kan sama-sama berilmu. Nah kata yang pemuda tadi bilang, iya sama-sama berilmu memang.
Tapi ana lebih tenang di sini, orangnya lebih baik. Nah, kata orang tua, itu bedanya. Bedanya ustadz yang nomor 2 ini sebelum dia ajarkan kepada orang lain, dia ajarkan dulu kepada dirinya. Dia perintahkan umatnya, murid-muridnya, keluarganya buat tahajud, dia tahajud. Dia perintahkan sedekah, sebelum dia perintahkan dia bersedekah. Makanya ana juga begitu, cari guru tuh modelan begitu. Alhamdulillah ketemu Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas. Ya, guru banyak Alawiyin di sini berguru sama beliau. Tentu bukan beliau satu-satunya, ada lagi yang lain yang baik-baik, ada banyak. Cuman saya memang kebetulan dekat sama beliau. Melihat bahwa sebelum beliau mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan, beliau ajarkan dirinya sendiri. Gitu. Nah, itu namanya orang yang ilmunya tidak hanya di lisan. Kata Habib Abdullah bin Muhsin, kalau orang ilmunya di hati akan bertambah kesadaran terhadap dirinya. Kalau orang ilmunya di lisan akan banyak merasa diri lebih hebat dari orang lain. Dalam athar disebutkan banyak pohon. Ente lihat pohon, banyak nggak? Banyak. Tapi apakah semuanya berbuah? Enggak. Ada juga pohon berbuah, tapi nggak semuanya buahnya bagus. Ada juga yang sepet, ada juga yang rasanya nggak enak, ada juga yang kecil, nggak bagus bentuknya dan lain sebagainya. Wa ma aktsaral ulama, dan betapa banyak orang yang berilmu, wa laisa kulluhum bimursyid, tapi belum tentu semuanya mursyid, mengarahkan, bisa mengarahkan. Al-irsyad, Al-Imam Al-Haddad julukannya apa? Good bil irsyad. Beliau mengajak atau mengarahkan orang, irsyad. Haddad artinya tukang besi. Ini orang tukang besi itu namanya haddad dalam bahasa Arab. Nah, Imam Haddad ini disebut haddadul gulub. Dia tukang rapiin hati orang. Hati orang dilempengin, dilurusin dengan cara yang tentu sambung menyambung sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad. Wa ma aktsarul ulum, dan betapa banyak ilmu, walaysa kulluha binafi', tapi enggak semua ilmu bermanfaat. Maka ilmu yang bermanfaat adalah yang menambah dalam hati setiap orang sifat zuhud akan dunia dan menginginkan akhirat, serta menambah sifat tawadhu dan khusyuk lillahi tabaraka wa ta'ala. Khusyuk dalam salat. Sayyidina Imam Al-Hasan bin Ali kalau mau salat isfarra launu wajhih, menguning warna mukanya, memucat. Karena khusyuk luar biasa. Gitu. Tadi yang Habib Utsman bilang misalnya orang sholat tapi jasadnya enggak ibadah, cuman dia bilang cuma hatinya doang yang mengingat Allah. Itu Imam Haddad mensifatinya seperti orang yang, jadi kan manusia itu ada dua, ada fisik, ada roh, jiwa. Semuanya harus ada gitu. Kalau sholat fisiknya harus bergerak sesuai dengan tuntunan, hatinya juga harus hadir. Orang ziarah ke Nabi Muhammad, tubuhnya sampai ke Madinah, tapi hatinya enggak ada di situ. Hatinya kemana-mana, hatinya mikirin jalan-jalan ke Eropa, jalan-jalan ke tempat-tempat maksiat. Buat apa tubuhnya ada di situ, tapi hatinya enggak hadir. Gitu. Nah, yang terbaik adalah menyatukan keduanya. Nanti mau ngasih hadiah nih, mau ngasih misalnya budak, kan dulu begitu, suka ngasih hadiah budak sama orang. Mau ngasih hadiah budak sama orang tapi udah meninggal, manfaat apa enggak tuh? Anda mau kasih budak nih buat antum, cuman barusan aja meninggal dia. Buat apa badannya doang tapi ruhnya enggak ada? Atau sebaliknya. Imam Haddad bilang ini penting nih. Kalau kamu mau tahu mana ilmu yang manfaat, mana ilmu yang penting buat diri kamu. Nah, kata beliau, fastahdir fi nafsika annaka tamutu ghadan. Sekarang bayangin besok bakal mati. Coba nih kita bayangin nih, besok bakal mati. Besok nih kita nih bakal mati nih. Bayangin. Imam Haddad suruh. Kemudian
wa annaka tasiru ila Allah Ta'ala wa taqifu baina yadayhi. Maka kemudian kamu akan diantarkan ke hadapan Allah dan berdirikan, dihadapkan di hadapan Allah. Fayas'aluka an kulli syai'in min ulumika wa a'malik. Maka kemudian Allah akan bertanya kepadamu tentang ilmu-ilmu pengetahuanmu dan amal-amal perbuatanmu. Wa jami' syu'unik wa ahwalik, dan seluruh urusan-urusanmu. Tsumma tasiru ilal jannah awin nar. Dari situ kira-kira kalau kita menghayal nih, besok mati amal saya kayak gini, ilmu saya masih nggak dikerjakan, maksiat masih jalan, begini. Kira-kira dengan posisi itu kita ntar di surga apa di neraka? Maka pada saat kita berpikir tadi, bertafakur, kira-kira nih apa yang bikin saya selamat? Oh saya alhamdulillah ini. Oh saya. Nah itu ilmu yang manfaat, mohon diperdalam dan ditingkatkan lagi kualitasnya. Gitu. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengatakan ilmu yang bermanfaat itu seperti gizi dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak makan, bagaimana? Kelaparan, lemes kita, sakit. Nah, ilmu yang bermanfaat juga seperti gizi. Dia akan membuat jiwa kita ini sehat, afiah, selamat. Mempelajari ilmu, menyadari akan kebesaran Allah, ma'rifatullah. Nah, kemudian membuat kita makin takut sama Allah, enggak berani melanggar syariat Allah. Sebagaimana kita suka contohin tuh, orang kalau ada CCTV, orang mau mencuri, tiba-tiba dia ngeliat ada CCTV, dia takut nggak jadi. Kalau nggak ada CCTV, dia curi. Karena ada CCTV, wah ketahuan nanti saya. Padahal kagak ada CCTV, tetap Allah ngeliat. CCTV-nya Allah itu selalu ada. Nah itu yang harus diperhatikan. Ilmu seperti gizi akan membuat kita selamat. Nggak bisa kita nggak belajar satu hari. Sebagaimana kita nggak bisa kalau nggak makan satu hari. Harus dalam sehari belajar, tambah ilmu. Dan juga ilmu-ilmu yang lain ya. Baik, ada hadis kan menuntut ilmu itu wajib kepada atau bagi seluruh muslim. Nah yang mana nih? Banyak orang berbeda memaknai hadis bahwa menuntut ilmu itu wajib. Fakullun nazzalahu ala fannin minal funun. Ada yang mengatakan, oh yang wajib ilmu A, oh yang wajib ilmu B, ilmu C mah kagak, ilmu D kagak, misalnya gitu. Ada yang mengatakan ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu yang manusia itu akan berhadapan dengannya dari mulai bangun tidur sampai mau tidur. Bangun tidur ngapain? Bangun tidur wudu. Oh berarti ilmu wudu harus dipelajarin. Habis wudu apa? Salat. Oh berarti ilmu salat harus dipelajarin. Habis itu apa? Kerja. Oh kerja harus dipelajarin. Kerja yang baik yang kayak gimana? Yang nggak boleh menzalimi orang. Kerja yang baik itu harus sesuai dengan tugas yang diserahkan kepadanya. Kerja yang baik adalah kerja yang juga ilmu yang wajib dipelajari tentang ilmu halal dan haram. Ilmu halal supaya kita ambil, ilmu yang haram supaya yang haram ini kita jauhin. Itu ilmu yang wajib dipelajari. Nah, misalnya nih, ini umur-umur muda, wajib belajar tentang sholat, wajib belajar tentang wudhu yang benar, wajib belajar tentang puasa yang benar, syarat sahnya apa aja, dan lain sebagainya. Tapi wajib nggak belajar tentang manasik haji? Belum. Sekarang belum. Kenapa? Karena belum mukallaf bihadhil ulum, bihadhil syariah. Karena belum dituangkan atau belum berlaku hukum-hukum itu kepada antum. Tapi bagi orang yang mau berangkat haji, diwajibkan baginya. Atau berangkat umrah, dia wajib sebelum berangkat udah harus tahu syarat-syaratnya, jangan sampai salah. Orang mau sholat harus belajar dulu syarat sah sholat, bacaan yang benar bagaimana, ya gerakan yang benar kayak gimana. Terus wudunya, sebelumnya itu wudunya gimana, mandi wajibnya. Namanya orang udah dewasa, udah remaja, udah mimpi. Kalau mimpi harus mandi.
Nah gimana cara mandi? Tahu apa enggak? Ya mandi. Gimana? Mandinya enggak tahu. Bagaimana mau sah wudunya? Otomatis yang hadas besarnya belum hilang, bagaimana mau ngilangin hadas kecil? Besarnya belum hilang. Otomatis wudunya salah. Otomatis wudunya enggak sah. Otomatis sholatnya enggak sah. Dan begitu seterusnya. Nah ilmu-ilmu itu harus dipelajari. Yang halal kita ambil, yang haram kita buang. Kayak berapa bulan lalu atau mungkin setahun lalu pernah juga di dalam kitab ini diceritakan ada orang mengira bahwa yang haram itu adalah berzina kepada lawan jenis. Nah, akhirnya dia zinanya sama hewan. Bayangin. Oh kalau lawan jenis haram nggak boleh. Ya udah dah, kita beli kambing dah. Mau beli kambing. Ada di sini. Karena apa? Dia nggak tahu kalau itu haram. Dia nggak tahu, dia pikir kalau ini kan enak nggak haram nih, ini mah aman saya nggak kena dosa. Gara-gara nggak tahu yang halal, yang haram, nggak tahu secara menyeluruh. Banyak orang kan begitu. Oh emang ini nggak boleh. Saya pulang dari Damaskus, ini wallah cerita hak ini fakta. Anda pulang dari Damaskus ketemu orang-orang teman-teman lama dulu gini. Pada sebagian mengkonsumsi barang-barang haram, apa namanya ganja gitu, narkoba jenis ganja. Mereka nanya sama saya, wallahi mereka tanya, Bib ini halal apa haram? Ajib ente punya pertanyaan ini. Sesuatu yang udah jelas, al halal kata Nabi bayyin wal haram bayyin, buat ente belum bayyin, belum jelas. Iya ini kan royet, ini mah nggak apa-apa, ini mah saya cuma istilahnya nih cuma bikin jadi tenang, bikin ini, jadi ketawa-tawa. Lah itu namanya mabok saya bilang. Enggak royet, jadi tenang gitu, enak gitu, itu mabok. Yang dinamakan sakran atau mabuk adalah dalam bahasa Arab huwa al-ittirabu fil aql, goncangan dalam akal. Terjadi goncangan, nggak ada apa-apa tiba-tiba ketawa, lihat ini ketawa, itu otak kamu berarti terganggu. Itu namanya mabuk, sama kayak orang minum minuman keras. Nah, yang memabukkan apapun itu, apakah minuman, apakah ganja, apakah daun-daunan, apapun itu, qaliluhu wa kathiruhu haram. Sedikit atau banyak sama haram. Minum khamr, minumnya cuma 1 sendok. Saya cuma mau nyobain, haram. Enggak, saya cuma ini enggak bakal mabuk, haram, enggak boleh. Tidak boleh itu. Nah, itu karena tidak mengetahui.